والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Waqallallahu ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimakumullah ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebelum kita mengawali, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada satupun makhluk baik yang ada di langit dan di bumi pantas untuk mendapat pujian, karena semua bentuk segala pujian hanya untuk dan milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selaku kaum muslimin tentunya banyak memohon ampunan kepada Allah dan sekaligus juga memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberi istiqomah untuk mengikuti risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus sampai kita semuanya berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang kami hormati seluruh hadirin jamaah salat subuh yang tidak bisa kami sebut satu persatu, mudah-mudahan yang biasa hadir ataupun yang tidak hadir yang senantiasa mendatangi masjid untuk menerobos hawa dingin di waktu subuh pada kesempatan hari ini atau hari-hari sebelumnya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan pada bab sebelumnya, dulu kinten-kinten di 2 minggu yang lalu itu terkait masalah judul bab minasyirki, termasuk syirik, yaitu amal soleh karena tujuan, tendensi, motivasi dunia. Masih di bab itu. Jadi termasuk syirik amal soleh karena tujuan, bertendensi, motivasi karena dunia. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan ini, maka perlu kita pahami dulu kalimat yang sering kemudian diucapkan di dalam bab ini, al-hayatud dunya. Panjenengan kan sering mengucapkan kalimat al-hayatud dunya, karena judul bab di sini kan termasuk syirik amal soleh karena untuk kehidupan dunia. Nah, kalimat kehidupan dunia kalau dalam bahasa Arab itu diambil dari 2 kalimat yang disandingkan bersama-sama, yaitu al-hayah kami ad-dunya. Kalau diartikan bahasa Indonesia artinya itu kehidupan dunia. Sementara kalau kemudian kita lihat dan kita berusaha untuk memaknai kalimat al-hayah, itu diambil dari wazan bahasa Arab, maka diambil dari kalimat hayyi yahya. Makanya kadang-kadang anak wong sing jenengane Yahya. Kemudian nanti hayatu diartikan kalau dalam bahasa Indonesia artinya kehidupan. Cuma kalau dalam bahasa Arab juga bisa bermakna hayatu itu ular. Nek panjenengan belajar bahasa Arab, kayak anak kalimat sing artinya ular itu adalah al-hayatu, juga diartikan ular.
Maksudnya seperti ini saja nih. Yang namanya kehidupan dunia, kalau semakin manusia itu tenggelam di dalamnya, manusia semakin tertipu di dalamnya, manusia semakin terlena di dalamnya, maka seumpama seorang yang telah kena bisa ulang sehingga susah untuk disembuhkan, bahkan mungkin boleh jadi pelakunya atau orang yang terkena bisa kehidupan dunia ini kemudian susah disembuhkan, bahkan dia mengalami kebinasaan. Mulanya diartikan al-hayah. Ula kan anu pas mbok mandi. Nah, kemudian kalimat dunia. Dunia itu diambil dari kalimat dana yadnu min ad-dunya. Diartikan kalau dalam bahasa kita artinya dekat atau hampir. Dana yadnu dunia artinya dekat atau hampir. Maksudnya adalah yang namanya dunia ini mendekati kehancuran. Yang namanya dunia ini pasti lambat laun menghampiri kebinasaan. Pasti yang namanya dunia segala apa saja yang ada di dalamnya, maka pasti kemudian mendekati dan menghampiri kefanaan. Mulanya artinya al-hayatu dunia. Bagi orang yang mencintai dunia, seperti wong sing disengat ula, sing mandi, sehingga susah disembuhkan, bahkan kemudian orangnya bisa kemudian mengalami kebinasaan. Itu maksudnya. Nah, sebelum kita melanjutkan di bab ini, ada salah satu hadis Rasulullah sing cepengan kagem kula panjenengan setuju terkait masalah bab ini. Karena ini kan babnya adalah syirik, kemudian amal soleh karena tujuan dunia, supaya kita tahu persis janjinya itu dunia apa sih. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah, ini hadis Rasulullah. Wa Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala Rasulullah bersabda, dari Anas bin Malik Rasulullah bersabda, man kanatil akhirah, maka barang siapa yang akhirat itu hammahu, dia tujuannya adalah akhirat. Maksudnya adalah barang siapa yang tujuannya adalah akhirat. Tujuan akhirat kan tujuan surga, supaya takut dari azab neraka, supaya selamat kelak di sisi Allah, dan kemudian yang lain-lain yang berkenaan dengan masalah akhirat. Siapa saja yang motivasinya, tendensinya, tujuannya karena akhirat, kalimat ini, ja'alallahu ghina'a, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kaya. Nah, Allah Subhanahu wa taala didetikna sugih fi qalbihi, di dalam hatinya. Oleh Allah maka Subhanahu wa taala menjadikan kaya hatinya. Sampai terus nemu mboten ingkang dipun wastani sugih mana? Sing jenengane sugih mana? Ki sing mau sugih mana? Sedikit ataupun tidak sedikit harta benda dunia, kurang ataupun tidak kurang harta benda dunia. Maka yang namanya kemudian kekayaan jiwa senantiasa itu senang terhadap segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah, dan seberapapun yang Allah berikan kepada dia cukup. Jenengane sugih mana? Cara bahasa Jawa biyen 1000 ya cukup, 10.000 ya cukup, 500 ya cukup, 1 juta cukup. Nek carane wong siki, nek akeh ya cukup Mas. Nah, nek siki kalau menurut dia itu di dalam pandangan ini maka memiliki kekayaan jiwa. Sing jenenge kekayaan jiwa, masya Allah, ini kekayaan yang susah kemudian didapati kecuali orang yang memiliki tujuan akhirat. Lantas kemudian waja'allahu samlahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan baginya semua keinginan-keinginannya.
nek menungsa tujuan akhirat, nah Allah kumpulna kabihan keinginan-keinginannya. Maksud dikumpulkan di sini adalah nah Allah dilulusna semua keinginan-keinginannya. Wa atabhu dunya, maka dunia datang kepadanya. Wahia zarimah, maka dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Dunia teka menguang sing tujuan akhirat dalam keadaan hina. Nek dalam keadaan hina nang kene maksudnya adalah dunia tunduk hanya di sebelah tangannya, bukan di dalam hatinya. Jenengane man dunia nang tangan kan di dunia nang mana? Benten apa boten? Beda. Nek dunia nang mana sampean gelem izin, gelem prai nek udan sithik terus legrap nang pasar pagi ora sida makan salat subuh. Ini dunia nang resel hati. Banyak manusia-manusia yang sudah terlanjur kemudian dunia itu sudah menjadi di dalam hatinya, sehingga ia terkadang meninggalkan kewajiban kepada Allah, meninggalkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah hanya karena permasalahan dunia. Duit ki jenengane dunia nek datang dengan kepadanya dalam keadaan hina, bentene dunia nek nang tangan kan minang mana. Tapi benten kewalikan ini ki ma waman kanat dunya, maka barang siapa yang dunia itu hambahu tendensinya, tujuannya, niatnya, atau segala motivasi di dalam hidupnya. Sholat motivasinya dunia, sedekah motivasinya dunia, zakat motivasinya dunia, sapak bae wong sing motivasinya kabehan dunia, maka ja'alallahu, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan faqrahu, kefakiran untuknya. Wong ciri-ciri sing tujuannya dunia kerasa fakir terus. Tahu ya mbak, panennya akeh, duitnya bilang-bilang nih si kurang baik, siapa gue? Nyok. Itu maksudnya, wong sing kan ini kan ya, sawah wis mbak, panen ya wis kurang-kurang, duit ya anak itu ya waras, sindresula baik kayak kurang baik. Dua panen 5 kintal pengen 10 kintal, wis 10 kintal pengen seton ya PKP ronton. Nek tekan ne bumi dikubur menungsa cukup ngene kepenginan. Bulan nek nang hadis Nabi sing diane diomongna manusia jika kemudian dia melihat 2 lembah berwujud emas, maka ingin manusia itu menghendaki 3 lembah atau 4 lembah yang menjadi emas. Ini wong motivasinya dunia ya ketengah kayak ora cukup baik. Oh iya gelem. Iya gelem. Dan berikutnya itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan yaitu kefakiran senantiasa di kedua matanya. Mulane nang kalimatnya jalallahu faqrahu baina ainaihi, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kefakiran di kedua matanya. Maksudnya dia memandang segala sesuatu seakan-akan kurang dan fakir terus, padahal Allah telah mencukupkan segalanya untuknya. Seolah-olah nek wong kados mekaten pikiran iki mung duit kabeh dunya tok. Wis kepol. Mulane ana dalile wong Jawa sing mengarai kowe lah ora upaya ora kemebul awone. Iku jenenge waktu adalah uang. Iki kan jenenge dalil-dalile wong ahli dunya ning wis kadung gesemboyane nang tiyang. Lah nyong ya kepengine ya dadi wong Islam ya sing oman kami uman terus iman. Itu dalile wong ahli dunya. Jadi seolah-olah nek dheweke ora ana omane, maksudnya nek ora ana dunyane bebeng ibadah. Padahal mau nek wis duwe dunya, iya kadang-kadang malah tambah bebeng ibadah. Iya men harus mengaten. Kin nek obsesine dunya. Lantas kemudian kata Allah, wa farraqa 'alaihi samlahu, maka jika orang motivasinya dunia, tendensinya dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan segala keinginannya. Keinginannya bercerai-berai.
Mulane sampean nuju-nuju moni wong nang alam dunya. Dheweke urip nang alam dunya kacaket esuk nganti wengi. Dikumpul-kumpulna, kepengine duwe sawah akeh, duwe omah akeh. Kumpul-kumpulna nganti mulai mangan hati-hati, bab bendina gesek nganti tahun-tahunan. Tuku sate beman-beman padahal duitnya sandeng-deng. Jadi itu karena kepengen obsesi ini dunia terus. Kepilih sawah amba, kepilih umai apik dan yang lain-lain. Begitu nanti tekan tambah umur, duitnya kumpul pas butuh sawah, pas butuh mobil, pas butuh rumah. Akhirnya butuh rumah kelakon, butuh mobil kelakon. Wis duwe mobil seminggu, umai ya wis duwe telu terus mati. Terus nikah, ya memang kayak gitu. Wongkat jaman biyen coba, tiang kados mekaten boten saged menikmati dunia. Wong nek tujuane dunia ora bakal bisa menikmati dunia. Nek wong tujuane dunia ora bakal nikmat dari penanganan dunia. Pengen bakso eman-eman, pengen sate eman-eman coba. Jadi itu kan kados mekaten, apa-apa ditimbangi nganggo duit, apa-apa ditimbangi nganggo harta, benda dan yang lain-lain. Nek kados bekatan malah maka Allah akan mencarikannya. Walam ya'tihi minad dunya, tidaklah datang dunia kepadanya kecuali yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane tempat niki diomongna termasuk syirik amalan soleh karena motivasi dunia.